أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini, hari Selasa tanggal 19 Dzulhijjah tahun 1445 Hijriah atau 25 Juni 2024, kita melanjutkan kajian kitab Minhajul Muslim bersama dengan guru kita Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah. Melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah di halaman 811. Kita masih dalam pembahasan bab yang kelima dalam kitab ini, yaitu bab muamalah. Pada pasal yang ke-6, yaitu pembahasan tentang bab nikah. Pada materi yang ke-9 atau pembahasan yang ke-9, yaitu pembahasan tentang hadhanah. Kalau kita bilangnya hak asuh anak. Nah, di sini ada beberapa yang dibahas oleh penulis rahimahullah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan hadhanah? Kita lihat di halaman 811 terkait apa yang dimaksud dengan hadhanah. Di sini disebutkan oleh penulis rahimahullah, hadhanah yaitu melindungi serta memelihara anak yang masih kecil hingga balik atau sampai dewasa. Cuman kalau bahasa kita ya bilangnya hak asuh anak. Dan kita kalau mendengar ungkapan tersebut, ya insya Allah kita langsung paham. Cuman kalau secara pengertian, secara definisi, hadhanah di sini ada dua kata. Yang pertama iwa us-shaghir, yaitu mengasuh anak, memelihara anak, mendidik anak, menjaga anak, dan yang semakna dengan itu. Kemudian yang kedua kafalatus shaghir. Jadi ada dua kalimat, iwa us-shaghir dan kafalatus shaghir. Kalau kafalah ini terkait memberikan biaya. Jadi kalau iwa tadi kita bilang mendidik anak, mengasuh anak, menjaga anak, memelihara anak. Kemudian yang kedua kafalah, ini terkait masalah memberikan biaya-biaya. Itu dilakukan sampai anak dewasa. Ini namanya hadhanah. Dan bahasa kita tadi sederhananya kita katakan pembahasan terkait hak asuh anak, seperti itu. Ini yang pertama, terkait apa yang dimaksud dengan hadhanah. Dan dari sini insya Allah kita sudah paham semuanya. Kemudian yang kedua, apa hukumnya hadhanah ini? Nah, di sini disampaikan oleh penulis rahimahullah bahwa hadhanah hukumnya adalah wajib. Ya, hadhanah ini wajib
diberikan kepada anak kecil, diberikan kepada mereka yang berhak menerima, yaitu anak-anak. Apa standarnya? Standarnya adalah diberikan yang terkait pertumbuhan fisik, kemudian pertumbuhan akal, dan pertumbuhan agama. Berarti di sini standarnya ya namanya memberikan kafalah kepada anak atau memberikan biaya kepada anak, mungkin terkait makannya, pakaiannya, tempat tinggalnya, pendidikannya, sekolahnya, semua-muanya yang terkait hal-hal itu, maka itu masuk kategori hadhanah yang harus diberikan kepada mereka. Ini hukumnya adalah wajib. Kemudian yang berikutnya, siapa yang wajib memberikan hadhanah tersebut? Yang ketiga, ya, siapa yang wajib memberikan hadhanah tersebut? Ya, kewajiban tersebut kata penulis rahimahullah ini wajib dilakukan oleh kedua orang tuanya. Jadi hadhanah ini wajib dilakukan oleh pihak ibu dan wajib dilakukan oleh pihak bapaknya. Dan di sini bicaranya adalah hadhanah, ya, bukan nafkah, bukan. Kalau bicara nafkah, ya kita paham ini kewajiban bapaknya. Tapi di sini bahasanya adalah hadhanah. Nah, hadhanah ini wajib bagi siapa? Bagi bapak ibunya. Terus kalau bapak ibunya tidak ada, kewajiban siapa hadhanah ini? Kewajiban orang yang terdekat. Kemudian kalau orang yang terdekat tidak ada, maka kewajiban siapa hadhanah ini? Secara hukum ini kewajiban pemerintah, kewajiban hukumah atau kewajiban ulil amri. Terakhir mentok-mentoknya kewajiban kaum muslimin. Jadi dalam Islam tidak ada ceritanya anak-anak yang terlantar. Jadi anak-anak itu mereka berhak mendapatkan hadhanah, yang memberikan nomor satu adalah bapak ibunya. Kalau bapak ibunya tidak ada, maka diambil sama keluarga dekatnya. Kalau keluarga dekatnya tidak ada, maka diambil sama pemerintah setempat atau hukumah atau ulil amri. Kalau tidak ada, mentok-mentoknya tadi kita katakan seperti yang disebutkan oleh penulis rahimahullah, yaitu oleh kaum muslimin. Ya, apalagi kalau terjadi misalnya bencana-bencana tertentu di tempat-tempat tertentu, atau misalnya terjadi peperangan dan seterusnya. Yang jelas hadhanah terkait anak-anak kecil, mereka punya hak untuk mendapatkan itu. Tinggal kewajibannya kewajiban siapa, urutannya tadi seperti disebutkan, yaitu nomor satu urutannya kewajiban bapak ibunya, kemudian yang kedua kewajiban keluarga dekatnya, kemudian yang ketiga kewajiban pemerintah setempat, kemudian yang terakhir kewajiban kaum muslimin secara umum. Nah, kemudian yang masalah berikutnya, bagaimana kalau misalkannya suami istri bercerai? Maka hak asuh anak ini aturannya dalam syariat seperti apa? Kita lihat bagian yang keempat, bagian terakhir di halaman 811. Jadi kalau terjadi perpisahan antara suami istri, kalau terjadi perceraian, entah cerai hidup atau cerai mati, ya bahasanya begitu, maka yang paling berhak di dalam hadhanah, yang paling berhak itu adalah ibunya. Kalau ibunya belum nikah lagi.
Ya, misalkannya cerai hidup, anaknya umur 2 tahun, anaknya umur 3 tahun, anaknya umur 4 tahun, anaknya masih balita. Maka dalam syariat hak asuh anak adalah hak ibunya selama ibunya belum nikah lagi. Sama juga ketika cerai mati, sama. Misalnya suaminya meninggal dunia, laki-lakinya meninggal dunia, haknya adalah hak ibu. Jadi dalam hukum Islam, walaupun proses sampai ke hakim, proses pengadilan akan ditetapkan haknya adalah hak ibu. Adapun kasus-kasus di pihak-pihak tertentu yang akhirnya bapaknya memenangkan hak asuh anak sehingga begini begitu dan seterusnya, maka itulah kalau bukan hukum Islam seperti itu jadinya, menang-menangan seperti itu. Tapi kita bicara hukum Islam, maka sebagaimana disampaikan, hak asuh anak apabila terjadi perceraian atau cerai mati, cerai hidup, ini adalah hak ibunya nomor 1 selama ibunya belum menikah. Nah, kenapa seperti itu? Ini berdasarkan dalil. Ada hadis Rasulullah SAW berkata kepada seorang perempuan yang mengadu kepada beliau tentang anaknya yang masih kecil yang diambil dari dia. Ini terjadi perceraian antara perempuan itu dengan suaminya. Kemudian diadukan kepada Rasulullah SAW. Disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan hadis ini disahihkan oleh Al-Hakim. Kata Nabi SAW, anti ahaqqu bihi ma lam tankihi. Ya, kamu lebih berhak terkait hadonah untuk anak tersebut, terkait hadonah terhadap anak tersebut selama engkau belum nikah lagi. Kata Nabi SAW. Ini yang menjadi dasar. Hak hadonah nomor 1 adalah hak ibu. Jadi hak asuh anak nomor 1 adalah hak ibu. Kalau ibunya tidak ada bagaimana? Lanjut di halaman 812 paragraf yang kedua. Jadi kalau ibunya tidak ada, maka hak hadonah berpindah ke ibunya. Ibunya ibu, berarti kepada nenek. Ya, karena nenek ini ibaratnya ibu. Terus kalau neneknya nggak ada bagaimana? Maka kalau neneknya tidak ada, pindah ke kholah, bibi dari pihak ibu. Kalau bibi dari pihak ayah, dari pihak bapak namanya amah. Makanya saya punya saudara laki-laki, adik saya laki-laki, istrinya itu kan dari pihak saya berarti, bukan dari pihak istri saya. Anak-anak saya manggilnya amah. Amah, amah seperti itu. Nah, ini kholah. Jadi kalau yang pertama hadonah adalah hak ibunya. Yang kedua kalau ibunya tidak ada maka hak ibunya lagi, yaitu neneknya. Kalau neneknya tidak ada maka hak khalah, yaitu bibi dari pihak ibu. Kemudian disebutkan karena bibi dari jalur ibunya adalah bagaikan ibunya sendiri bagi anak tersebut. Ya, Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Bukhari, kemudian juga ini hadis muttafaq alaihi, al khalah bimanzilatil ya, bibi dari jalur ibu ibaratnya seperti ibu atau kedudukannya sama seperti ibu. Nah, kemudian kalau tidak ada, bagaimana lanjutannya? Kalau tidak ada, ya bibi dari jalur ibunya, maka yang berhak mengasuhnya adalah nenek
dari jalur bapaknya. Jika nenek dari jalur bapaknya tidak ada, bagaimana? Maka yang berhak mengasuhnya adalah saudara perempuan bapaknya. Berarti amah ya, amah. Ya berarti amah. Kalau misalnya saudara perempuan bapaknya tidak ada, bagaimana? Maka yang berhak mengasuhnya adalah bibi dari jalur bapaknya. Berarti kalau bibi dari jalur bapaknya, berarti ini agak jauhan dikit. Ya. Jadi hak asuhnya saudari bapaknya, berarti ibaratnya kalau ke anak itu bibinya dia amah. Tapi kalau kalau di sini dalam terjemahan dikatakan jika saudara perempuan bapaknya tidak ada, maka yang berhak mengasuhnya ialah bibi dari jalur bapaknya. Bukan begitu ya. Kalau dalam naskah Arab seperti ini nih. Fa in lam takun, kalau memang tidak ada khala, fa ummul ab ai al jaddah. Kalau tidak ada khala, bibi dari ibu, maka ummul ab, ibunya bapak, nenek dari pihak bapak. Fa in lam takun fal ukht. Nah, kalau tidak ada nenek dari pihak bapak, maka saudari bapaknya, saudari bapaknya. Di sini berarti bukan saudari bapaknya. Fa in lam takun fal ukht, maksudnya saudari yang bersangkutan. Ya, saudari yang bersangkutan. Dalam arti apa? Dalam arti mungkin kakaknya dia. Mungkin kakaknya nomor 1 udah menikah, udah berkeluarga. Ini adik ke-12 mungkin. Jadi masih balita. Nah, fa in lam takun fal amma. Baru kalau tidak ada, baru bibinya dia. Bibinya dia berarti saudara bapaknya. Nah, berarti di sini terjemahannya aja nih yang kurang pas. Ya, jadi di sini di terjemahan dikatakan jika saudara perempuan bapaknya tidak ada, ini bukan saudara perempuan bapaknya, tapi saudara perempuan yang bersangkutan. Saudara perempuan itu anak begitu. Ya, jika bibi dari jalur bapaknya tidak ada, maka yang berhak mengasuhnya ialah anak perempuan dari saudara laki-lakinya. Ini apa namanya? Bikin bingung, tapi yang jelas seperti tadi disampaikan ya. Berarti urutannya yang pertama ibunya. Kemudian yang kedua ibunya ibu. Kemudian yang ketiga kita bilang kholahnya, bibi dari ibu. Kemudian yang keempat nenek dari ayah. Kemudian yang kelima amah udah tadi. Saudara perempuannya dulu. Baru yang keenam amahnya. Ya, baru yang keenam amahnya. Kemudian kalau tidak ada berarti anaknya kholahnya, anaknya amahnya, seperti itu. Kalau itu tidak ada semuanya, baru ke bapaknya. Jadi kalau misalkannya terjadi perceraian, yang di nomor 1 kan semuanya
yang perempuan dulu begitu. Yang tadi disebutkan. Kalau terjadi perceraian, yang nomor satu kan yang perempuan dulu yang tadi disebutkan. Tapi kalau tidak ada semuanya, ya sudah. Berarti dimulai dari bapaknya, dibawa sama bapaknya. Tapi kalau bapaknya tidak ada, maka sama kakeknya. Kalau kakeknya tidak ada, sama saudaranya. Kalau saudara tidak ada, sama anak saudaranya lagi. Kalau tidak ada, baru ke pamannya. Kemudian yang terdekat. Seperti itu. Jadi yang lebih dekat didahulukan. Jadi yang pertama tadi disampaikan, yang berhak hadona ini dari pihak yang perempuan. Tadi disebutkan kan, 1 ini, 2 ini, 3 ini. Kalau perempuan itu tidak ada, maka baru terakhir bapaknya, kakeknya, saudaranya, dan seterusnya. Seperti itu. Tapi mungkin kita jarang dapetin kasus seperti ini. Kayak contoh saya tahu ada suami istri cerai, punya anaknya mungkin sekitar umur 2 tahun, 3 tahun seperti itu. Informasi pas saya ketemu, jadi anaknya ini direbut sama suaminya. Kemudian sama suaminya ditaruh di ibunya dia, di neneknya. Ini salah seperti ini. Harusnya kalau secara hukum yang lebih berhak adalah ibunya. Jadi biarin nama ibunya dulu seperti itu. Cuman karena memang mereka juga orang awam, jadi judulnya rebutan anak. Dan memang kasusnya nggak nyampe ke pengadilan, cuma rebutan anak, yang menang suaminya dibawa dan akhirnya seperti itu jadinya. Cuman dari sisi syariat seperti ini salah. Nah, cuma nanti gimananya antara yang bersangkutan dengan Allah begitu. Nah, kita harus mengetahui kalau memang terjadi perceraian, maka urutan hadonah yang lebih tepat seperti tadi disebutkan. Tapi coba ya kita baca di halaman 812 dari paragraf yang kedua nih ya. Coba kita lihat, jika ibunya tidak ada, maka yang paling berhak mengasuhnya adalah nenek dari jalur ibunya. Karena neneknya dari jalur ibunya adalah bagaikan ibunya sendiri bagi anak tersebut. Kemudian jika nenek dari jalur ibunya tidak ada, maka yang paling berhak mengasuhnya adalah bibinya dari jalur ibunya. Karena bibi dari jalur ibunya adalah bagaikan ibunya sendiri bagi anak tersebut. Rasulullah SAW bersabda, al-khalatu bimanzilatil bibi dari jalur ibu kedudukannya seperti ibu. Jika bibi dari jalur ibunya tidak ada, maka yang berhak mengasuhnya ialah nenek dari jalur bapaknya. Jika nenek dari jalur bapaknya tidak ada, maka yang berhak mengasuhnya ialah saudara perempuan bapaknya. Di sini kita lihat dulu ya, nanti kita lihat. Saudara perempuan bapaknya. Jika saudara perempuan bapaknya tidak ada, maka yang berhak mengasuhnya ialah bibi dari jalur bapaknya. Ini yang tadi kita koreksi. Jadi sebenarnya urutan duluannya itu saudara anak itu dulu yang lebih berhak mengasuhnya, kakak-kakaknya seperti itu. Kalau kakak-kakaknya tidak ada, baru ke bibi, ya baru ke bibi dari jalur bapaknya. Jika bibi dari jalur bapaknya tidak ada, maka yang berhak mengasuhnya ialah anak perempuan dari saudara laki-lakinya. Ini maksudnya anak perempuan bibinya. Jika semua orang yang telah disebutkan itu tidak ada, maka yang berhak mengasuhnya adalah kembali lagi kepada bapaknya, kakeknya, saudaranya, anak laki-laki saudaranya, pamannya dari jalur bapaknya, kemudian kerabatnya yang paling dekat, serta kerabat berikutnya sesuai dengan urutan kekerabatan. Jadi intinya tadi yang kita bilang ringkasnya, yang diduluin berhak hadonah itu adalah dari pihak perempuan. 1 ini, 2 ini, 3 ini, terus sampai tadi urutannya itu sebetulnya ada khalah, kemudian mungkin anaknya lagi, kemudian ada lagi ammah, kemudian anaknya lagi. Kalau sudah mentok habisnya tidak ada, baru tadi bapaknya, kakeknya, saudara laki-lakinya, kemudian anak laki-laki saudaranya, pamannya, dan seterusnya yang laki-laki semua yang disebutkan itu terakhir.
Nah, kemudian baru berikutnya dikatakan di dalam melakukan hadona, saudara sekandung dari anak yang diasuh harus lebih didahulukan daripada saudara sebapak, dan saudara perempuan sekandung harus lebih didahulukan daripada saudara perempuan sebapak. Ini apa namanya, mirip-mirip sama warisan. Ini mirip-mirip sama warisan. Ya, sekali lagi, dalam melakukan hadona, saudara sekandung dari anak yang diasuh harus lebih didahulukan daripada saudara sebapak, dan saudara perempuan sekandung harus lebih didahulukan daripada saudara perempuan sebapak. Karena kalau sekandung itu kan lebih kuat lah, seperti itu. Ini kalau kita ibaratkan apa namanya, kasus yang lain, kayak contoh terkait siapa yang lebih berhak menyolatkan jenazah begitu. Ini kalau kita bicara urutannya, yang lebih berhak itu, yang lebih afdol itu ya anaknya, seperti itu. Karena kalau anak yang nyolatin jauh lebih kena di hati daripada yang nyolatin imam masjid di sekitar gitu. Kecuali kalau karena satu dan lain hal, ya anaknya juga mungkin istilahnya nggak berani, maksudnya nggak bisa, atau apa namanya, bahasanya mungkin bukan ustadz atau bukan imam masjid atau gimana lah, seperti, sehingga dia udah imam masjid aja yang nyolatin gitu, itu tidak masalah. Cuman kan kalau bicara afdal, ya afdal anaknya. Ya, saya pribadi dulu pernah sekali itu diminta sama seseorang ketika ibunya meninggal dunia, saya diminta untuk nyolatin. Tapi saya tahu anaknya ini apa namanya, seorang thalibul ilm, kemudian punya hafalan Quran ini dan lain. Tapi saya menolak. Saya bilang antum aja yang nyolatin, anak lebih afdal daripada orang lain, seperti itu. Nah, ini sama kasus hadona, yang lebih didahulukan ini saudara sekandung lebih didahulukan daripada sebapak. Saudara seibu, saudara perempuan yang sekandung lebih didahulukan daripada perempuan yang sebapak. Jadi kalau laki-laki yang sekandung lebih didahulukan daripada laki-laki yang hanya sebapak. Perempuan yang sekandung lebih didahulukan daripada hanya perempuan yang sebapak, seperti itu. Nah, kemudian bahasan berikutnya, kapan hadonah ini gugur? Ini bagian terakhir di halaman 812. Ya, lihat. Di sini dikatakan oleh penulis rahimahullah, tujuan disyariatkannya hadonah adalah untuk menjaga dan melindungi kehidupan si anak. Ya, tumbuh kembang tubuhnya, tumbuh kembang akalnya, tumbuh kembang rohnya, agamanya, seperti itu. Biar terjaga. Jadinya ada hadonah. Ya, karena itu hak tersebut gugur dari siapa saja yang tidak sanggup mewujudkan tujuan-tujuan yang dimaksud. Jadi hak hadonah akan gugur dari ibu jika ibu telah menikah dengan selain kerabat dari anak kecil yang diasuhnya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, anti ahaqqu bihi malam tankihi. Engkau lebih berhak atas hadonah anakmu itu selama engkau belum menikah. Karena kalau sudah nikah nanti udah sibuk sama yang lain, seperti itu. Sudah sibuk sama suaminya. Makanya ada, saya dengar laki-laki yang menikahi seorang perempuan janda punya anak, kemudian informasinya laki-lakinya memberikan syarat kalau nikah anaknya dikasih ke keluarganya begitu. Jadi mereka hidup berdua saja. Kemudian punya anak satu, anak dua, anak tiga, itu anak-anak laki-laki itu semua. Ada yang seperti itu. Kemudian di halaman 813, ya, paragraf kedua dikatakan hal itu karena pernikahan ibunya dengan orang yang bukan kerabatnya akan menyebabkan ibunya tidak dapat lagi mengasuh anaknya serta tidak dapat melindungi lagi dengan baik. Jadi tadi tujuan hadonah untuk memelihara tumbuh kembang anak dari sisi rohnya, kemudian badannya, agamanya, ini itu dan seterusnya. Nah, ketika perempuan itu nikah lagi sama yang lain, maka itu tidak terhandle, sehingga tidak lagi punya hak ibunya itu.
Kemudian juga dikatakan hak hadonah juga gugur dari para wanita yang berhak melakukan hadonah terhadap anak. Hak hadonah juga gugur dari para wanita yang berhak melakukan hadonah terhadap anak jika terjadi hal-hal sebagai berikut pada wanita tersebut. Mungkin tadi kita sudah simak yang berhak dapat hak hadonah adalah fulan, 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 fulan. Nah, mereka juga bisa gugur hak hadonahnya kalau satu, kalau mereka gila atau akalnya kurang sempurna, maka mereka tidak dapat hak hadonah. Kemudian yang kedua, kalau mereka menderita penyakit yang menular. Kalau di sini dikasih contoh penyakit lepra, kusta. Karena menyelamatkan badannya si anak jangan bareng sama orang itu gitu. Kemudian yang ketiga, kalau mereka masih kecil atau belum balik atau belum dewasa, jadi bibinya masih kecil. Kan ada ya dalam keluarga susunannya, tahu-tahu bibinya masih kecil atau neneknya masih kecil, itu tidak ada hak hadonah buat dia. Jadi jangan dia bahasa mungkin sosokan sama aku aja, ini sama neneknya aja gitu. Tidak bisa ditetapkan demikian karena dia masih kecil. Kemudian kalau yang bersangkutan tidak dapat melindungi anak tersebut sehingga tidak dapat menjaga fisik, akal dan agamanya, maka hak hadonahnya hilang juga, gugur hak hadonahnya, tapi pindah ke yang lain, urutan yang tadi disebutkan. Kemudian yang terakhir, kalau qadarullah misalnya kafir, jadi jangan diasuh sama orang kafir. Misalkannya bapaknya meninggal, kemudian dilihat-lihat, dia dipelihara sama neneknya yang kafir. Nah ini jangan, hak hadonahnya gugur. Ya, kenapa? Karena dia khawatirkan akan merusak agama dan akidah anak tersebut. Sementara harus diselamatkan. Makanya jangan diberikan hak hadonah kepada mereka yang kafir. Kemudian lanjut berikutnya, sampai kapan ini hadonah? Ya, batas waktu hadonah adalah sampai anak itu balik. Kemudian kalau anak perempuan sampai dia menikah. Nah, sampai dia hidup rumah tangga sama suaminya. Jadi patokan hadonah diberikan kepada anak. Kalau laki-laki sampai dia balik. Mungkin kalau bahasa kita sampai dia bisa nyari duit sendirilah, hadonah itu diberikan. Kemudian kalau perempuan sampai seseorang menikahkannya, sampai bapaknya menikahkannya dengan laki-laki yang lain. Perempuan itu udah nikah, udah rumah tangga normal, ya sudah hadonahnya selesai, tinggal berpindah tanggung jawabnya kepada suaminya itu. Kemudian jika seorang istri berpisah dari suaminya dan ibunya yang mengasuh anaknya atau perempuan lainnya, maka jangka waktu hadonahnya bagi pihak perempuan adalah sampai usia anak yang diasuh mencapai 7 tahun. Dan setelah itu hak hadonahnya berpindah ke pihak laki-laki, karena pihak laki-laki lebih utama melakukannya setelah usia anak kecil yang dihadonahi mencapai 7 tahun daripada pihak perempuan. Ini wallahu a'lam ya, penulis rahimahullah dari mana keterangan ini. Karena yang ada adalah ketika seorang anak itu masih kecil, kemudian suami istri bercerai, hak hadonah adalah hak ibunya selama ibunya belum nikah lagi. Nah kemudian ketika anak itu sudah tamyiz, maka ditawarkan mau ikut ibu atau ikut bapaknya. Itu keterangan yang ada demikian. Cuman kalau di sini penulis rahimahullah langsung memberikan kesimpulan bahwa kalau sudah 7 tahun ini udah usia matang, udah saatnya dipegang sama laki-laki. Jangan dipegang sama pihak perempuan hadonahnya. Karena lebih afdol yang megang hadonah itu laki-laki ketimbang pihak perempuan. Ini pandangan penulis rahimahullah demikian. Kemudian jika anak laki-laki yang dihadonahi telah balik, maka ia disuruh memilih apakah akan ikut ibunya atau
ikut bapaknya. Siapapun yang dipilihnya maka dialah yang lebih berhak mengasuhnya. Berarti di sini penulis rahimahullah memisahkannya ketika dia balik. Ya, ketika dia balik. Tapi dalam riwayat yang pernah kita simak penjelasannya dalam fikih, itu ketika anak itu berusia 7 tahun. Tapi kalau di sini penulis rahimahullah memisahnya antara dua, 7 tahun sama balik. Kalau 7 tahun yang lebih afdal yang megang adalah laki-laki. Tapi ketika sudah balik baru ditawarkan dia memilih ibunya atau ikut bapaknya, seperti itu. Nah, jika anak tersebut tidak memilih ikut siapapun dari keduanya atau keduanya memperebutkannya, maka dilakukan undian untuk menentukan kepada siapakah anak itu harus ikut di antara keduanya. Ini sama seperti kasusnya rebutan siapa? Rebutan Maryam ya. Rebutan Maryam kalau nggak salah. Jadi waktu itu akhirnya diundi, kemudian yang megang Maryam akhirnya siapa? Zakaria, seperti itu. Ya wallahu a'lam. Yang jelas itu kesimpulan yang disampaikan oleh penulis rahimahullah. Jadi ada 3 kasus. Yang pertama, kalau anak itu ada 4 bagian lah ya. Yang pertama, sebelum anak itu 7 tahun, maka yang lebih berat adalah ibunya, selama ibunya belum nikah. Kemudian yang kedua, kalau udah 7 tahun, maka yang lebih afdol adalah bapaknya, laki-laki yang megang, karena lebih maksimal katanya. Kemudian yang ketiga, kalau sudah balik, maka dikasih hak untuk memilih, mau ikut ibu atau ikut bapaknya. Kemudian yang terakhir, kalau memang akhirnya jadi rebutan, maka diundi. Ya, diundi. Kalau memang yang menang adalah bapak, ikut bapak. Kalau ibu berarti ikut ibunya. Ya seperti itu. Ya wallahu a'lam. Kemudian yang berikutnya terkait nafkah anak yang dihadonahi dan upah bagi perempuan yang mengasuhnya. Ini setelah adzan insyaallah. Tafadhal muazzin.
Baik, bismillah, kita lanjut di halaman 814. Terkait nafkah kepada anak yang dihadonahi dan upah kepada perempuan yang megang hadonahnya. Nah, sebagai contoh biar cepat misalkannya Pak, ini anak setelah dirunut, oh ternyata yang berhak hadonahnya adalah bibinya. Nah, nafkahnya buat anak itu bagaimana? Kemudian upah buat bibinya, gajinya, bayarannya itu bagaimana? Itu bahasannya maksudnya. Ya kita lihat di sini kata penulis rahimahullah, bapak dari anak yang dihadonah wajib menafkahi anaknya serta memberi upah perempuan yang mengasuhnya sesuai dengan kesanggupannya. Berarti contoh yang megang hadonahnya misalnya bibinya, anaknya tiap bulan kita kasih nilai rupiah lah, tiap bulan anaknya misalnya 1 juta, kemudian buat bibinya 1 juta, berarti tiap bulan diberikan kepadanya 2 juta. Ini sebagai contoh saja, contoh sederhana. Ya kenapa? Karena kedudukan perempuan yang mengasuh seperti perempuan yang menyusui, dan perempuan yang menyusui seorang anak berhak mendapat upah susuannya, gaji. Seperti Nabi SAW. Ini kan sempat waktu itu perempuan-perempuan pada nyari anak-anak yang mau disusuin. Semuanya pada nolak Muhammad. Jadi Muhammad kecil, Muhammad bayi ditolak. Kenapa? Ya karena biasalah mereka nyari yang wah, yang orang kaya, yang gini, yang gitu. Biasa mereka jual mahal, pilih-pilih juga, nyari ordernya yang oke-oke gitu. Akhirnya ada Halimah Sa'diyah, mau nggak mau udahlah terima gitu kan, karena satu dan lain hal, pertimbangan dan seterusnya, terima. Maka sama ketika seseorang yang dapat hak asuh anak, dia dapat gaji juga. Kira-kira kasusnya mirip seperti itu. Loh kok bisa demikian? Ini seperti yang Allah sebutkan dalam Quran surah At-Talaq ayat 6. Fa in arda'na lakum, ya kalau mereka itu nyusuin itu anak demi kalian, kan seperti itu ibaratnya. Fa'atuhunna ujurahun, maka kasih upah sama mereka, kasih gaji, bahasanya begitu. Kecuali jika perempuan yang mengasuh anak tersebut melakukannya dengan sukarela, maka tidak diwajibkan memberikan upah. Tapi kalau minta bayaran, jangan dibilangnya matre, jangan dibilangnya nggak ikhlas, enggak. Akan tapi tetap diberikan. Sama seperti contoh ya, tukang jagal, dia nggak mau jagal, kecuali kalau dibayar. Jangan dikata-katain, wah berarti nggak ikhlas tuh, ini kan buat umat gini. Ya beda lah. Kalau gitu situ aja yang jagal, kan begitu. Sama juga ketika ada orang yang dia nggak mau mandiin jenazah, kecuali kalau dibayar, bayarlah. Yang bayar siapa? Lihat dompetnya yang mati, dompet yang meninggal, ada duit buat bayar, gitu kan. Atau yang bayarin keluarganya, atau yang bayarin masjid dekat rumahnya, atau yang bayarin donatur, bayar. Seperti itu. Sama juga dengan yang disebutkan di sini. Nah kemudian besarnya nafkah yang dianggarkan untuk anak tersebut sama upah buat perempuan yang mengasuh, ini harus disesuaikan dengan bahasanya tergantung sikon, tergantung situasi dan kondisi yang bersangkutan. Jadi jangan terlalu mintanya gitu kan, malah nyusahin. Jadi menetapkan mahar menetapkan upah nafkah bulanannya. Jadi ceritanya menang hak asuh anak, kemudian menetapkan untuk nafkah bulanan harus 50 juta, nggak boleh kurang dari itu. Jangan begitu. Ya jangan begitu. Akan tapi sesuai dengan kemampuan. Kenapa sesuai dengan kemampuan?
berdasarkan Quran surat At-Talaq ayat yang ketujuh. Allah mengatakan liunfik du sa'atin min sa'ati. Masing-masing memberikan nafkah sesuai dengan kadar kemampuannya. Wa man qudira alaihi rizquhu, yang sama Allah dipersempit rezekinya, falyunfik mimma atahullah. Dia berikan nafkah sesuai dengan yang Allah kasih ke dia. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak membebani seseorang kecuali hanya sesuai dengan yang Allah kasih kepadanya saja. Saya ja'alullahu ba'da usrin yusra. Allah akan memberikan setelah kesulitan itu ada kemudahan. Sama juga dengan Halimah Sa'diyah yang menyusui Rasulullah SAW. Mungkin kesepakatan awal cuma gini. Dan subhanallah diterima, tapi pas nyampe pulang kampung banyak keberkahan yang dia dapat. Ya, dia punya kambing yang nggak ngeluarin susu jadi ngeluarin susu, kemudian dia punya peliharaan jadi gemuk-gemuk dan seterusnya. Jadi intinya terkait anak yang diasuh ini nafkah bulanannya berapa, kemudian yang ngasuhnya itu dikasih uang berapa bulanannya, maka ini dikondisikan sesuai dengan kemampuan bapaknya seperti itu, atau kemampuan laki-laki tadi yang bersangkutan yang harus memberikan nafkah kepadanya. Kemudian yang berikutnya, di sini bolak-baliknya anak yang dihadona bersama bapak atau ibunya. Maksudnya gonta-ganti lah, gantian. Ini bagaimananya lihat pembahasannya. Dikatakan jika anak yang dihadona telah berusia 7 tahun dan telah disuruh memilih antara ikut ibunya atau bapaknya, jika ia memilih ikut ibunya, hendaklah ia berada di rumah ibunya pada malam hari serta di rumah bapaknya pada siang hari. Sedang jika ia memilih ikut bapaknya, maka ia berada di rumah bapaknya pada siang hari dan malam hari. Karena keberadaan anak tersebut di rumah bapaknya pada siang hari akan lebih terjamin keselamatannya. Karena bapak lebih mampu membina dan mengajarinya, yang semuanya itu jarang sekali mampu dilakukan ibunya. Ini sama dengan yang tadi disebutkan di sebelumnya. Jadi kalau anak udah 7 tahun, tadi disebutkan ya, yang lebih afdal yang megang adalah bapaknya laki-laki. Karena laki-laki itu kalau megang anak lebih oke ketimbang perempuan, ketimbang ibunya seperti itu. Nah, kemudian kalau di sini dibilangnya kalau memang itu anak setelah ditawarkan milih ibunya, ya kalau malam nggak apa-apa sama ibunya lanjut. Tapi kalau siang bagus sama bapaknya, biar sama bapaknya dididik, diajarin bahasa seperti itu. Tapi kalau misalkannya milih bapaknya, ya sudah siang malam sama bapaknya. Ini kalau rumahnya dekat. Tapi kalau rumahnya di luar kota ya repot juga. Maka ini dikondisikan saja seperti itu. Kemudian di halaman 815, begitu juga jika anak memilih ikut bapaknya, maka ia tidak dilarang pergi ke rumah ibunya kapan saja. Karena menjalin silaturahmi itu wajib hukumnya dan berbuat durhaka itu haram hukumnya. Ini silaturahmi sama durhaka kajian Ahad yang akan datang insyaallah. Tapi libur ya, Ahad berikutnya nanti insyaallah kita lihat informasinya di grup insyaallah. Karena ada suami istri bercerai, misalkannya ikut ibunya nih. Kadang-kadang ibunya ngajarin, tuh bapak kamu dulu begini. Jangan, jadi menanamkan kebencian dalam diri anak kepada bapaknya, ini salah. Kadang-kadang anak ikut bapaknya ngejelekin ibunya. Ibu kamu dulu gini, ini juga salah. Jadi menanamkan kebencian ini nggak boleh, haram. Ada cerita, tapi ceritanya nggak tahu benar, nggak tahu salah gitu. Jadi ceritanya adalah, jadi cerita ini gara-gara ada pertanyaan seperti ini. Gara-gara ada kasus seperti tadi. Maka seandainya seorang bapak dia tidak memberikan nafkah kepada anaknya ketika terjadi perceraian misalnya, maka apakah anak ini wajib bakti sama orang tua? Jawabannya tetap wajib bakti sama orang tua. Jadi jangan
nanti dirusak. Itu bapak kamu nggak pernah ngasih nafkah gini gini gini. Ibunya menanamkan kebencian sama anak, ini salah. Sebaliknya juga sama. Ya, sebaliknya juga sama. Jadi kalau bicara bakti itu tetap bakti. Baru dulu kami diceritain sama guru kami, salah seorang dosen di Lipia dulu. Jadi ceritanya ada apa namanya, orang bermimpi. Orang bermimpi, dalam mimpinya dia apa namanya, sebelumnya dia punya orang tua gitu. Dia punya orang tuanya ini udah sepuh. Kemudian dia punya warisan banyak orang tuanya. Nah, dia bilang sama saudara-saudaranya, kalian jaga orang tua, saya yang dapat warisan, atau kalian aja yang dapat warisan. Kalau orang tua udah meninggal, kalian aja dapat warisan. Nanti kami yang jaga orang tua. Orang-orang pada milihnya, mereka pengen dapat warisan tanpa jaga orang tua, kan lebih enak gitu, kata mereka. Akhirnya ya sudah, dia sepakat dia jagain orang tua, dan kesepakatannya kalau orang tua udah meninggal nggak mau ngambil warisan sedikit pun. Akhirnya orang tuanya dirawat sampai bapaknya ibunya meninggal dua-duanya. Akhirnya mereka pada bagi-bagi warisan, bahasa pada panen mungkin begitu ya. Kemudian mereka kasihan sama orang ini, masa nggak dikasih warisan gitu kan. Orang ini tetap ambil prinsip sesuai kata-kata dia nggak mau warisan katanya, udah ambil aja. Nah, informasinya ini orang mimpi, dalam mimpinya ditunjukin di tempat di sini ada sebongkah berlian, nilainya segini. Nilainya 1.000 dinar. Terus dia nanya berkah atau tidak, dalam mimpinya dijawab nggak berkah. Pagi-pagi diceritain ke istrinya, namanya mimpi, mungkin istrinya masih masa bodoh gitu. Kemudian malam berikutnya mimpi lagi, ada di tempat di sini ada sebongkah berlian, ada emas, ada 10.000 dinar. Kemudian pagi-pagi cerita sama istrinya penasaran, kok mimpi lagi, terus ini lebih gede. Tapi dalam mimpi dia nanya berkah apa enggak, jawabannya enggak berkah. Kata istrinya, ayo cari coba yuk, kali aja ada beneran gitu kan. Kata suaminya enggak, dalam mimpi katanya enggak berkah. Akhirnya malam berikutnya mimpi lagi, cuman ada 1 dinar doang nilainya. Cuma dia bilang berkah atau tidak, katanya berkah. Akhirnya dicari, beneran ada 1 dinar. Akhirnya mereka lapar, kemudian suaminya belanja ke pasar. Pas belanja ke pasar, di tengah jalan ada nelayan bawa ikan. Gak jadi ke pasar, beli ikan itu aja dengan 1 dinar itu. Nyampe di rumah, ikannya disiangin, dibuka perutnya ada berlian. Kemudian mereka senang, tapi mereka makan dulu, habis beres makan, suaminya pergi ke pasar, jual tuh berlian. Setiap toko berlian, toko emas ngelihat, aduh mahal, gak ada yang bisa bayar. Pulang lagi, gak laku akhirnya. Sampai waktu itu kerajaan mau bikin mahkota yang ada berlian di tengah-tengah gitu. Kemudian nyari-nyari, tukang emas waktu itu ninggalin nomor telepon kali, ninggalin alamat apa gimana, dicari, dibayar 50 peti emas. Kemudian tadi dapat ikannya ada 2, beli punya emasnya 2 juga begitu. Masya Allah, jadi berkah hidupnya gitu kan. Nah, cuman di sini tadi ya, ceritanya benar apa enggak nggak tahu. Guru kami juga bilang begitu dalam ceritanya. Tapi yang jelas di sini pelajarannya adalah ya kalau bakti sama orang tua itu berkah gitu kan. Makanya tadi yang kalau terjadi perceraian kemudian kedua pihak saling menghasut salah satunya begitu, ini tidak benar. Jadi jangan sampai menanamkan kebencian ke bapak atau menanamkan kebencian ke ibunya, ini tidak benar. Ya wallahu a'lam. Kemudian lanjut dikit lagi. Ya di halaman 815. Bepergian dengan anak yang dihadonahi. Ya safar, bawa anak tersebut. Ya dikatakan jika salah seorang dari pasangan suami istri itu akan bepergian dan akan pulang ke daerahnya, maka anak yang diasuh itu diperbolehkan berada di rumah siapa saja di antara keduanya yang tidak bepergian.
Jika salah satu dari keduanya hendak bepergian ke daerah lain dan berniat tidak kembali lagi ke daerahnya, maka kemaslahatan anak tersebut harus diperhatikan. Apakah kemaslahatan berada di pihak yang tidak bepergian atau berada di pihak yang bepergian? Jika kesepakatan mengenai kemaslahatan anak tersebut telah tercapai, maka anak tersebut berada bersama salah satu dari suami istri yang dapat mewujudkan kemaslahatannya. Karena kemaslahatan anak merupakan tujuan utama dari hatonah yang dikehendaki Allah. Berarti kalau suami istri cerai, salah satunya mau pindah ke kampung, dia lebih maslahat di kampung ikut atau lebih maslahat di sini aja, seperti itu. Mana yang lebih maslahat, maka itu yang lebih didahulukan. Karena memang tujuan asli dari hatonah adalah demikian. Kemudian yang terakhir, ya, anak yang dihadonahkan adalah amanah. Jadi istilahnya bukan menang-menang hak asuh anak, asal menang begitu menang udah, tidak. Tapi itu adalah amanah. Dikatakan perempuan yang mengasuh wajib mengetahui bahwa anak kecil yang diasuhnya itu merupakan amanah yang harus dijaga dan dilindungi. Jika ia merasa tidak mampu melakukan pemeliharaan dan pelindungan yang memadai atau pengasuhan yang sempurna, maka ia wajib menyerahkan amanah itu kepada pihak yang sanggup mengasuh dan melindunginya. Selain itu, tidaklah sepatutnya tujuan utama dari mengasuh anak tersebut adalah upah yang diterimanya, sehingga ia menahan anak tersebut supaya berada dalam asuhannya dengan tujuan agar mendapatkan upah. Nah, jadi ini masalah hadonah, hak asuh anak bukan rebutan ya. Kemudian menang-menangan, akhirnya dia langsung bisa menetapkan tuh wajib ngasih nafkah setiap bulan 50 juta, 25 juta. Karena dia mikir kalau antar anak yang ngikut dia, antar dia nggak dapat duit gitu kan. Ini nggak benar kalau niatan seperti itu. Kemudian terakhir, dari uraian di atas, maka diwajibkan atas wali anak yang diasuhkan sebagaimana diwajibkan juga atas para hakim supaya selalu memperhatikan kemaslahatan sebuah hadonah bagi anak yang bersangkutan dalam masalah kesehatan fisik, akal dan agamanya tanpa berpaling kepada hal-hal yang lainnya, karena melindungi anak yang bersangkutan merupakan tujuan utama dari hadonah yang dikehendaki oleh pembuat syariat. Jadi Allah ngatur ada ketetapan hadonah, ya, bukan nanti menang-menangan. Kayak contoh misalnya hak asuh anak menang-menangan, yang perempuan kepikiran nanti kalau dia kalah ntar dia nggak dapat nafkah tiap bulan sekian puluh juta gitu kan, akhirnya panggil pengacara biar menang. Ini bukan begitu. Akan tapi hadonah, hak anak ini lebih ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala, diatur gimana biar anak ini kehidupannya terselamatkan di dunia dan di akhirat, sehingga diatur ada namanya hadonah seperti tadi disebutkan pembahasannya. Jadi hadonah bukan menang-menangan gitu. Kayak contoh kasus yang tadi saya sampaikan, ada seorang laki-laki dia rebut anaknya dari istrinya karena sudah bercerai. Kemudian setelah anaknya direbut, tahu-tahu anaknya dilepas begitu aja sama neneknya. Ini tidak benar. Harusnya memang maksimal diperhatikan semua-muanya seperti itu. Dengan dia melepas ke neneknya, kalau ekonomi neneknya ternyata biasa-biasa aja, mungkin malah jadi beban kan seperti itu. Cuman mau gimana lagi gitu kan. Makanya hadonah ini kalau memang tidak sanggup untuk megang, maka jangan coba-coba ngambil seperti itu. Daripada resiko, dan nanti masing-masing kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin, setiap pemimpin akan dimintai tanggung jawab. Ya, jangan sok-sokan mau hadonah tapi dia sendiri nggak mampu. Ya, seperti laki-laki yang rebut anaknya dari istrinya yang dicerai, anaknya mungkin baru umur 1 tahun, 2 tahun, udah direbut, tahu-tahu dia kasih ke orang tuanya, suruh jagain gitu, karena dia juga nggak sanggup. Ini tidak benar. Harusnya itu hak ibunya. Ya, wallahu a'lam. Baik, berikutnya nanti kita masuk pembahasan pasal yang ke-7 insyaallah. Ini tentang waris ya, fil mawaris wa ahkamiha. Warisan dan hukum-hukumnya, berarti tentang bab waris. Yang berikutnya kita masuk bab waris. Jadi kalau ada yang kurang dari pembahasan waris di fikih yang kemarin, mungkin bisa tertutupi di sini nanti insyaallah. Detailnya nanti kita simak pada pertemuan berikutnya. Tapi sampai sini wallahu alam, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Ini ada pertanyaan via WA. Di sini katanya assalamualaikum, waalaikumsalam, izin bertanya, jika ada suami istri berpisah karena talak,
Suami istri kalau berpisah memang karena cerai, talakan atau cerai. Cuman cerai mati atau cerai hidup kan tulisannya begitu di surat. Tetapi kemudian mantan istrinya menikah lagi dengan laki-laki lain. Dan mantan suami juga nikah dengan perempuan lain. Suami istri yang bercerai tersebut juga sudah tidak punya orang tua. Siapa yang lebih berhak melakukan hadonah terhadap anak mereka yang masih kecil? Apakah ibu tirinya juga mempunyai hak? Nah, di sini mungkin ibu tiri maksudnya suami bapaknya itu ya. Suami bapaknya ini nggak ada keterkaitan. Jadi suami bapaknya kalau pengen megang hadona, jatuhnya adalah amal solehnya dia gitu. Ya, suami bapaknya. Tapi yang jelas istri bapaknya. Tapi yang jelas, yang pertama ibunya udah nggak ada hak karena ibunya udah nikah lagi. Kemudian yang kedua di sini kan dibilang nggak ada orang tuanya katanya begitu. Ya mentok-mentoknya yang terakhir yang megang ya bapaknya. Jadi kalau tadi nggak ada apa namanya, yang pertama ibunya kalau belum nikah lagi. Kalau ibunya udah nikah lagi berarti neneknya berarti ibunya ibu kan begitu. Kemudian nanti ke bibinya, kemudian ke nenek bapaknya, kemudian ke saudara perempuannya. Pokoknya yang perempuan dilihat. Kalau memang itu nggak ada semuanya, berarti mentok-mentoknya yang megang anaknya berarti bapaknya. Adapun istri bapaknya, istri yang baru nih istri bapaknya itu nggak ada keterkaitan. Cuman ketika dia megang hadonah tersebut, ini amal solehnya dia. Ya amal solehnya dia, karena mungkin dia perempuan soleha. Dia pengen ini anak jadi anak yang soleh, anak yang bagus pendidikannya, bagus gizi badannya dan seterusnya, maka ini amal soleh buat yang bersangkutan. Jadi di sini ditanya apakah ibu tirinya juga mempunyai hak? Ibu tiri nggak ada hak. Ya apa namanya, istri bapaknya itu nggak ada hak. Yang ada hak itu bapaknya, cuma haknya hak urutan terakhir setelah yang tadi nggak ada semuanya kan begitu. Tinggal istri bapaknya itu untuk megang hadonah ini sebagai amal soleh beliau saja. Ya wallahu a'lam. Mudah-mudahan penanya paham ya. Ada yang lain tanya? Tapi kalau tidak ada, berarti kita ketemu lagi besok insyaallah. Dan apa namanya, hari Kamis kajian yang biasa pada maghrib, yang biasa setoran hafalan, saya izin libur ya karena ada kegiatan. Izin safar, saya izin libur. Kemudian yang Sabtu Ahad juga sama untuk pekan ini. Nanti insyaallah kita umumkan informasi resminya nanti insyaallah. Tapi sampai sini kita ketemu lagi besok insyaallah, pembahasan tafsir yang benar datang dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.